Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lindu Aji Pamukas, nomor absen 21. Saya Tata Puri Handayani, nomor absen 34. Saya Ervina Kacayani dari absen 11. Saya Nurina Rizkyani dari absen 25. Saya Resti Meifarah Mawati dari absen 30. Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan tentang era Kartini sebagai berikut. Mari simak cerita dari kami. Hari Kartini selalu diperingati setiap tanggal 21 April. Hari nasional ini kerap menjadi momentum bagi siswa di sekolah maupun lingkungan rumah untuk mengenal kembali sejarah singkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini terkenal dengan surat-surat kirimannya tentang emansipasi perempuan dan semangat maju dengan pendidikan. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Mayong, Afdeling, Japara. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati, Aryo Sosroningrat, dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu, dan Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Saat sekolah di ILS, Kartini belajar dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kemampuan bahasanya makin kuat karena rajin membaca buku dan koran berbahasa Belanda. Kartini juga belajar bercakap dengan bahasa Belanda sambil bermain dan menerima tamu bangsa Belanda yang datang ke Jepara. Siswa pribumi di ILS sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, seperti pandangan rendah dari sesama siswa dan guru dari Belanda. Perlakuan tersebut memacu semangatnya terus berprestasi agar bisa mengalahkan siswa lain. Meskipun mendapat perlakuan diskriminatif dari siswa dan guru dari Belanda, Kartini justru semangat memperoleh pengetahuan lebih banyak dan berprestasi. Namun, setelah lulus ELS, Kartini dilarang ayahnya melanjutkan pendidikan di HBS Semarang. Saat itu, tradisi bangsawan mewajibkan anak usia 12 tahun yang sudah dianggap dewasa untuk dipingit. Saat dipingit, anak perempuan tidak boleh keluar rumah, termasuk ke sekolah, karena harus menyiapkan diri untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Karena itu, Kartini juga tidak mendapat izin untuk lanjut sekolah di Belanda. Ia lalu dipaksa belajar aturan putri bangsawan seperti berbicara dengan suara halus dan lirih, berjalan setapak, dan menundukkan kepala jika anggota keluarga yang lebih tua lewat. Kartini yang dipingit mengesampingkan kekecewaannya tidak lanjut sekolah dengan membaca dan mencatat. Sejumlah catatannya termasuk pandangan hidup yang bisa dicontoh, jiwa dan pemikiran besar, dan perilaku yang baik. Ia juga berkirim surat pada sahabatnya untuk mempelajari pemikiran baru dan menyampaikan keinginannya tentang dunia pendidikan di daerahnya. Kartini pernah berupaya mencari beasiswa dengan mengirim surat pada sahabatnya, Nyonya Oving Soer. Peluang mendapatkan pendidikan sedikit terbuka saat pemerintah Belanda mengumumkan politik kolonial baru pada September 1901. Pada 8 Agustus, Direktur Departemen Pendidikan, Kerajinan, dan Agama, J.H. Abendanon mengunjungi Jepara. Ia menyampaikan ada rencana pendirian sekolah asrama atau court school untuk gadis bangsawan. Kartini mendukung rencana ini dengan harapan perempuan menyadari hak mereka selama ini terampas. Kelak saat diundang ke Batavia oleh Abendanon, Kartini ditawari Direktur HBS Batavia Nona Van Loon untuk melanjutkan studi di sekolahnya. Saat itu, ayah Kartini juga mengizinkannya untuk melanjutkan studi menjadi guru. Kendati pendirian court school terhambat, keinginan Kartini atas pendidikan demi menyamaratakan derajat laki-laki dan perempuan sampai di telinga anggota parlemen Belanda, Van Kool. Ia lalu menawari Kartini untuk sekolah di Belanda bersama adiknya Rukmini dengan biaya pemerintah. Tetapi atas bujukan dan tekanan orang Bumi Putra dan keluarga Abendanon, ia urung ke Belanda. Kartini dan adiknya lalu memutuskan membuka sekolah untuk anak-anak gadis pada Juni 1903. Sekolah Kartini menekankan pembinaan budi pekerti dan karakter anak sehingga suasana sekolah diciptakan seperti suasana di rumah. Sekolah tersebut berlokasi di Pendopo Kabupaten. Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 4 hari seminggu, yaitu pada hari Senin sampai Kamis. Kartini banyak menghabiskan waktunya hanya untuk memikirkan pengelolaan sekolah barunya karena bertambahnya peminat.
Di tengah masa tersebut, ia dilamar oleh Bupati Rembang Raden Adipati. Lamaran tersebut akan diterima oleh Kartini dengan syarat menyetujui cita-cita Kartini. Akhirnya, ia menikah pada tanggal 8 November 1903. Berjalannya waktu, kesehatannya pun mulai melemah usai melahirkan anaknya. Dan akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 November 1904 yang usianya cukup muda, yaitu 25 tahun. Sekolah yang sudah dirintis Kartini terkendala setelah ia wafat. Keluarga Appendernon dan Nyonya van Deventer kelak membangun beberapa sekolah yang bernama Sekolah Kartini. Seiring waktu, Sekolah Kartini berkembang ke kota-kota lain dengan program pendidikan yang mendukung keterampilan siswa. Nah, kurang lebih seperti itu cerita dari kami. Terima kasih telah menonton.